Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan pembahasan Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebetulnya konteks perikop ini adalah Tuhan dielulukan ketika akan masuk Yerusalem ayat 1 sampai 11. Tapi saya bahas 1 sampai 7 dulu. Nanti berikutnya baru 8 sampai 11. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada seorang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali membaca firman-Mu dan belajar daripadanya. Berkatilah Tuhan, supaya ketika kami membaca dan memperhatikan firman-Mu, kami dibawa mengerti sesuatu tentang kebenaran yang Kau ajarkan. Dan tuntunlah kami supaya melalui kebenaran itu berjalan di dalam terang Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang firman Tuhan kita baca ini adalah kelanjutan dari apa yang kita baca 2 minggu yang lalu, yaitu Tuhan sudah menyembuhkan 2 orang buta di kota Yeriko. Seperti saya sudah katakan, Yeriko itu sudah dekat dengan Yerusalem ya. Itu kira-kira tinggal 20 kilo saja begitu, dan kemudian Tuhan berjalan. Nah, bagian yang kita baca ini adalah ketika murid-murid itu sudah sampai ke dekat Yerusalem katanya ya. Kisah ini ditulis oleh keempat Injil, yaitu selain Matius juga ada Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes, Betfage ini dihubungkan dengan Betania ya. Dan bahkan kalau kita membaca Yohanes, kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus berhenti dulu di Betania. Dan dari Betania itu dia berhenti di rumah Lazarus dan Maria dan Marta itu. Kemudian dia diurapi, dan kemudian barulah dia pergi ke Yerusalem. Nah, di dalam Yohanes lebih jelas bahwa peristiwa itu terjadi 6 hari sebelum Paskah. Jadi sudah dekat sekali saudara-saudara ya. Dan 6 hari sebelum Paskah itu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Lazarus, dan dia di sana. Nah, saudara-saudara, penafsir mengatakan mungkin murid-murid dan Tuhan Yesus itu berhenti di Betania, di tempatnya Lazarus, Maria, dan Marta itu untuk beristirahat pada hari Sabat. Ya, pada hari Sabat. Itu sebenarnya disebut 6 hari sebelum Paskah. Kalau kita mengacu pada Paskah itu akan Kamis atau Jumat itu, maka 6 hari sebelumnya itu kalau dihitung menurut aturan orang Yahudi, maka itu adalah Sabat, saudara-saudara ya. Sehingga Tuhan Yesus berhenti di rumah Maria, Marta, dan Lazarus itu untuk tidak kemana-mana sepanjang hari Sabat itu. Mereka makan bersama. Mungkin itu adalah
ya pada malam Sabat. Biasanya sebelum hari Sabat mereka ada makan bersama di dalam keluarga begitu. Nah, saudara-saudara, pada hari setelah Sabat itu, maka Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu kemudian pergi ke Yerusalem. Ya. Nah, lalu mereka dikatakan sampai di satu tempat yang namanya Betfage. Di mana itu, saudara-saudara? Nah, ini saya punya gambar. Perkiraan tempat Betfage itu ada di sini, ya. Di tempat petunjuk peta itu, ya. Di situ sekarang katanya ada sebuah gereja, ya, ini gerejanya. Dan memang Betfage itu akan dilewati kalau orang mau dari Betania menuju ke Yerusalem. Nah, di tempat di silang itulah nampaknya kemudian Tuhan Yesus itu berkata pada murid-muridnya itu, ya, itu mungkin Betfage-nya, pergi ke kampung di depanmu dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai bersama dengan anaknya. Keledai itu keledai betina, bersama dengan anaknya sedang tertambat di satu tempat, ya, di satu rumah begitu, ya. Lepaskanlah dan bawalah kedua keledai itu datang kemari. Nah, ya saudara-saudara, dan itulah yang dilakukan oleh kedua muridnya itu, ya. Dan kalau kemudian kamu ada orang yang menegur, nah, Tuhan mengatakan, beritahukan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Saudara-saudara sekalian, dan menurut catatan Markus dan Lukas itu memang ada yang menegur. Kalau Markus mengatakan ada orang-orang yang menegur dia. Kalau Lukas mengatakan yang punya keledai itu menegur mereka. Apa yang kamu lakukan gitu? Lalu kemudian murid-murid mengatakan Tuhan memerlukannya gitu, dan orang itu memperbolehkannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kok bisa boleh ya begitu, ya? Penafsir mengatakan karena orang itu barangkali adalah orang yang mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kok bisa? Ya karena saudara-saudara, Tuhan Yesus itu kalau kita baca di dalam Yohanes, ketika berhenti di Betania, di rumahnya Lazarus, Marta dan Maria itu orang banyak berkumpul. Kenapa? Mereka ingat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dan Betfage itu tidak jauh dari Betania, ya. Tentu orang-orang di sana juga mengenal peristiwa yang luar biasa itu. Ada orang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, barangkali orang ini adalah orang yang mengenal siapa Tuhan itu, ya, sehingga bilang, oh Tuhan yang membangkitkan Lazarus, silakan, gitu, ya. Tetapi Matius, ya, lebih menekankan bahwa itu bukan karena kepopuleran Tuhan Yesus, ya, tetapi Matius menunjukkan itu supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi, ya. Di dalam Zakaria 9 ayat 9. Ayat itu, ya, di ayat 5 itu sesungguhnya, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Matius ini, kita mengerti bahwa Matius itu menunjukkan sesungguhnya peristiwa yang terjadi Tuhan Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem itu adalah apa yang dinubuatkan tentang seorang raja, ya, tentang kedatangan Sang Mesias, raja orang Yahudi menurut mereka, ya, dan sesungguhnya itulah raja yang diutus Allah untuk kita semua seluruh dunia. Dia datang masuk mengendarai keledai itu karena nubuat ini, ya. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi suatu yang direncanakan, ya. Keledai itu, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Markus pasal 11 itu dikatakan keledai beban yang belum pernah menanggung beban, ya. Jadi keledai itu dua, saudara-saudara. Keledai yang sudah senior, itu mamanya itu, dan keledai anaknya yang junior. Yang menarik dikatakan dalam Markus, keledai beban yang muda ini belum pernah dipakai. Artinya apa, saudara-saudara? Ini seperti sebuah kendaraan yang disiapkan khusus untuk Sang Mesias itu. Nanti yang dikendarai Tuhan Yesus bukan keledai yang tua, bukan mamanya, tapi yang dinaiki Tuhan Yesus adalah keledai beban yang muda itu, ya.
Dan demikianlah dia menggenapi sebuah nubuat tentang masuknya seorang raja, Mesias, ke kota Yerusalem. Dan dikatakan, hai Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Dan betul ya, nanti minggu depan kita lihat bagaimana dia datang masuk kota Yerusalem dengan dielu-elukan oleh orang-orang di Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa berikutnya di ayat 6 dan 7 dikatakan murid-murid itu pergi dan mendapati seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus, dan kemudian mereka bawa keledai itu pada Tuhan, lalu Tuhan naik ke atasnya. Nah, saudara-saudara, beberapa hal penting boleh kita pelajari dari apa yang kita baca hari ini. Ya, yang pertama, dari cerita yang kita baca ini, saudara-saudara, kita mengerti sekali lagi, diingatkan sekali lagi bahwa sebetulnya Tuhan itulah yang mengatur segala sesuatu. Banyak orang menganggap penyaliban itu sebuah kecelakaan. Ya, Tuhan terobsesi karena ada banyaknya orang itu mau menjadikan dia raja, dan kemudian dia pergi datang sebagai raja, dan kemudian dia salah hitung, ditangkap dan dibunuh, disalibkan. Ya, jadi sebuah kecelakaan. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang terjadi ini, maka kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu datang di dalam semua yang diaturnya. Gitu ya. Saudara-saudara, Tuhan datang ke Betani. Kemudian pada hari Senin 4 hari sebelum Paskah, dia masuk kota Yerusalem. Ketika dia masuk kota Yerusalem, dia mengatur supaya dia seperti yang dibuatkan oleh kitab suci. Tujuannya apa, saudara-saudara? Sesungguhnya ketika dia masuk kota Yerusalem, itulah proklamasi yang terakhir tentang kemesiasannya. Semua orang menyambutnya. Mereka mengharapkan kedatangan sang Mesias itu. Sayang, saudara-saudara, mereka mengharapkan Mesias yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi, yang mengalahkan Romawi, mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Tetapi Kristus datang bukan mengalahkan kerajaan Romawi, tapi dia mengalahkan kerajaan kegelapan, mengalahkan dosa, dan mengembalikan kejayaan kerajaan Allah. Itulah sebabnya sang Mesias itu datang sesuai dengan firman Allah. Sebelumnya kita sudah 3 kali bukan bicara tentang Yesus mengatakan tentang penyalibannya. Nanti kita akan ketemu lagi, saudara. Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi bahwa dia akan dianiaya, diserahkan pada orang berdosa, disalibkan, dan dia akan bangkit. Saudara-saudara, kita melihat bahwa setelah peristiwa ini dia akan masuk ke Yerusalem. Dia akan sekali lagi menguduskan bait Allah. Lalu dia akan memberikan ajaran-ajaran yang terakhir tentang kedatangan dia yang kedua kali. Ini menunjukkan apa? Ini hari-hari terakhir ini memang diplan oleh Tuhan Yesus ya. Bahkan kemudian dia menyiapkan untuk perjamuan kudus yang kita nikmati sampai hari ini. Yang dia bilang, nanti kalau aku pergi, perbuatlah demikian untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari ya, ini kira-kira 5 hari sebelum Paskah itu. Dan Tuhan tahu segala sesuatu. Dia menyiapkan hal-hal yang penting sebelum nanti dia disalib, bangkit, dan naik ke sorga. Nah, karena itu saudara-saudara, sungguh dari apa yang kita baca ini kita mengerti, sesungguhnya lah salib itu bukan kecelakaan, tetapi salib itu direncanakan. Kesanalah Tuhan pergi, dan ini perjalanan yang terakhir ke Yerusalem. Proklamasi sebagai Mesias. Ajaran-ajaran terpenting yang menyatakan aku akan datang kembali, karena Tuhan tahu dia akan pergi. Ajaran-ajaran tentang makna salib yang baru, yaitu perjamuan kudus, sebab dia tahu dia akan disalib, tubuh yang dipecahkan dan darah yang dicurahkan. Dia menyatakan dialah Mesias itu. Puji Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara, kita melihat salib itu sebagai sesuatu yang mulia.
Sebab itulah puncak karya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, dari apa yang dinubuatkan ini, kalau kita perhatikan apa pernyataan kemesiasan Tuhan yang terakhir, dia datang sebagai raja itu, apa yang dinyatakannya, raja macam apa dia, kita akan menemukan kebenaran ini ya. Raja itu lemah lembut, katanya ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudara, kalau raja masuk ke kerajaannya, terutama ketika dia memproklamirkan kekuasaan dan penahbisannya itu, apa yang biasanya dibawa, saudara-saudara ya? Raja itu biasanya akan naik kereta kuda ya, atau kalau dia seorang petarung begitu ya, dia akan naik kuda yang besar, entahlah itu hitam yang besar atau putih, biasanya begitu, hitam atau putih yang menunjukkan spesial gitu ya. Dia akan pakai mahkota kebesaran dan dia akan masuk dengan kuda yang gagah perkasa. Dia akan membawa pedang ya, dia akan pakai mahkota yang indah ya. Dia akan masuk dalam kemegahannya. Tetapi menarik saudara-saudara, ketika Zakaria itu menubuatkan raja yang akan masuk Yerusalem itu, dikatakan dia akan mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Saudara-saudara, memang keledai beban itu disiapkan seperti khusus untuk Yesus. Itu menunjukkan dia adalah seorang raja. Belum pernah dipakai untuk yang lain. Ini khusus. Tetapi itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Dia bukan datang dengan kegagahan, tetapi Tuhan Yesus datang dengan kerendahan hati. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa lihatlah rajamu, ia lemah lembut. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang dengan kelemah lembutan. Saudara, ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Matius dalam pasal 11. Ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang raja kita, Yesus Kristus itu, apa yang paling utama yang ditunjukkannya? Apa yang paling mulia, saudara-saudara? Ketika dia masuk kota Yerusalem, apa yang menjadi mahkotanya itu, saudara-saudara? Mahkotanya adalah kelemah lembutan dan rendah hati. Saudara-saudara, rendah hati itu perlu. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu adalah ucapan bahagia yang pertama, artinya paling penting. Kenapa kok penting? Miskin di hadapan Allah itulah gambaran rendah hati. Hanya orang yang rendah hatilah yang berkenan kepada Allah. Karena dia bisa berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa, aku orang berdosa dan aku membutuhkan Engkau. Tanpa Tuhan, tanpa pertolonganmu, aku akan binasa. Orang yang rendah hatilah yang akan datang kepada Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sombong akan menolak Tuhan Yesus karena dia merasa cukup baik dan aku tidak perlu Tuhan. Orang seperti ini akan masuk neraka. Tapi orang yang rendah hati, yang datang kepada Tuhan dalam segala kelemahannya, orang inilah yang kata Tuhan Yesus mempunyai kerajaan sorga. Kerendahan hati membuat kita berkenan kepada Allah. Yang kedua tentang lemah lembut, saudara, dikatakan di dalam ucapan bahagia juga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara sekalian, kelemah lembutan itu adalah gambaran seorang yang mau belajar. Kelemah lembutan adalah gambaran seorang yang lentur, yang tidak gampang patah, yang kalau gagal bisa bangkit kembali. Kelemah lembutan adalah gambaran seorang yang menguasai diri. Sekalipun dia punya kekuatan yang besar, tetapi dia adalah orang yang menguasai diri dalam ketenangan. Kata Tuhan, orang yang lemah lembut itulah orang yang menguasai bumi. Dia akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain, membawa pengaruh pada orang lain. Dia akan menjadi pemimpin-pemimpin
yang memuliakan Tuhan, yang disenangi orang lain. Saudara-saudara sekalian, kelemah lembutan itulah karakter yang penting supaya kita bisa melayani sesama, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, lemah lembut. Saudara-saudara sekalian, itulah dua mahkota dari Sang Mesias itu. Dia rendah hati dan dia lemah lembut. Saudara-saudara sekalian, karena itu apa yang Tuhan harapkan dari kita, umatnya ini. Kalau kita memandang dia, Tuhan ingin kita melihat apa yang mulia, yang menyenangkan hatinya di dalam kerajaan Allah itu. Yaitu apa? Kita mesti jadi orang yang rendah hati. Jangan jadi orang yang sombong. Mari kita selalu menyadari kita ini tidak lebih baik dari orang lain. Mari kita selalu menyadari kita membutuhkan orang dan kita membutuhkan orang lain. Mari kita menyadari kita harus menghormati orang lain. Kerendahan hati membuat kita ini berkenan kepada Allah dan sama juga sebetulnya ya. Dan kedua, biarlah kita menjadi orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan itu membuat kita ini bisa menerima sesama kita. Kelemah lembutan membuat kita ini tidak gampang patah. Kelemah lembutan membuat kita ini menguasai diri, menguasai perkataan kita, menguasai tindakan-tindakan kita, menguasai emosi kita. Orang seperti ini, saudara-saudara, akan menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi dunia. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita membawa keselamatan kasih Allah kepada dunia. Kita diterima Allah karena kerendahan hati kita. Biarlah kita ini menjadi orang yang diterima sesama kita. Karena kita ini menjadi orang yang lemah, lembut, yang menguasai diri, yang rela belajar, yang terus belajar, yang tidak gampang patah, yang tidak gampang putus asa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membaca dan membahas firman-Mu. Sekarang berkatilah kami supaya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Melalui firman hari ini kami diyakinkan Engkaulah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Engkaulah Tuhan yang menguasai hidup kami, bahkan alam semesta ini. Kami bersyukur kami menjadi umat-Mu. Tuntunlah hidup kami juga untuk hidup seperti yang Kau kehendaki, mempunyai hati yang rendah, mempunyai hati yang lemah lembut, supaya kami berkenan kepadamu dan berkenan kepada sesama kami. Jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama kami, anak kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan kiranya dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita bertemu nanti sore, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.